Selamat sore, shalom saudara-saudara. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari Efesus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan 10. Siapa yang belum dapat PPT-nya? Tolong angkat tangan bisa Sharon, could you just share ke belum dapat. Mungkin yang belum dapat boleh angkat tangan, nanti bisa di WA. Tolong bisa di WA. Ya, bisa. Tolong yang ada di sampingnya mungkin bisa, yang tahu kontak nomornya bisa dikirim WA-nya. Baik. Hari ini kita akan meneguhkan kembali akan kebenaran tentang keselamatan. Ada yang mengatakan apakah keselamatan kita bisa hilang, gitu ya. Pertanyaan berikutnya, kapan momen orang itu diselamatkan? Bagaimana urut-urutannya? Apa itu yang namanya hidup dengan iman? Itu, ya. Jadi kalau di dalam doktrin Alkitab atau doktrin gereja ini disebut sebagai soteriologi. Soter itu artinya keselamatan. Jadi doktrin tentang keselamatan. Itu ya. Baik, kita coba baca dulu teks kita di Efesus. Jadi saya beri judul Your New Position. Ya, posisi kita di dalam sebagai orang percaya itu seperti apa? Ya, kalau kita mengatakan saya punya posisi yang baru dalam Kristus. Apa maksudnya? Mari kita baca bersama-sama dulu. Kalau yang sudah punya ayatnya bisa kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang yang tidak taat. Sebenarnya dahulu kita semua juga termasuk di antara mereka. Ketika kita hidup di dalam hawa nafsu daging, dan menuruti kehendak daging dan pikiran kita. Pada dasarnya kita adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh pelanggaran-pelanggaran kita, oleh anugerah kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan anugerahnya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa ini surat ditujukan kepada orang yang sudah percaya. Gereja, orang yang sudah membuat Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam pasal yang pertama. Ya, Paulus mengatakan, aku terus berdoa mengingat imanmu di dalam Kristus Yesus dan kasihmu kepada semua orang kudus. Jadi ini bukan buat orang yang belum bertobat. Surat ini. Dan di surat ini juga doktrin yang besar dibangun di sini, yaitu doktrin tentang gereja. Atau kita sebut sebagai eklesiologi. Ya, itu doktrin tentang gereja. Nah, coba kita lihat. Kalau kita belajar Alkitab, kita belajar yang namanya observasi, pengamatan. Oke, coba lihat ya. Ini hasil pengamatan.
Ayat 1 sampai 7 adalah satu kalimat panjang. Sama seperti ayat 3 sampai dengan ayat 15 dari pasal 1 itu satu kalimat. Paulus ini suka pakai kalimat-kalimat panjang yang penuh dengan klausul-klausul atau anak-anak kalimat. Nah, kalimat itu secara gramatikal sebenarnya kan kalau gramatikal kan ada subjek, ada predikat, ada objek. Begitu ya. Predikat adalah kata kerja. Digambarkan dengan kata kerja. Nah, jadi dari ayat 1 sampai 7 itu subjeknya adalah Allah. Tetapi Allah. Tuh, Allah. Apa subjeknya? Allah. Lalu predikatnya itu terdiri dari 3 kata kerja. 1, telah menghidupkan bersama-sama dengan. Itu satu kata kerja itu. Telah menghidupkan bersama-sama dengan. Kalau dalam bahasa Grekanya itu cuma satu kata kerja. Karena berarti dari kata kerja ini kita tahu ini sudah lampau. Telah menghidupkan bersama-sama dengan. Jadi ini satu pekerjaan ya yang nantinya ini ada dampaknya. Yang kedua, telah membangkitkan bersama-sama dengan. Yang ketiga, telah memberikan tempat. Di terjemahan Indonesia pertama dikatakan mendudukkan kita. Oke? Lalu objeknya siapa? Objeknya adalah kita. Orang percaya. Itu ayat 5 dan 6. Ini objeknya. Oke? Jadi ini pengamatan pertama dulu. Ada kalimatnya dimulai dengan subjeknya itu Allah. Lalu pekerjaannya apa? 3. Pertama, menghidupkan, membangkitkan, mendudukkan atau memberi tempat. Lalu siapa yang mendapatkan sasarannya? Kita. Oke, pintar. Nah, observasi kedua. Ayat ini begitu panjang jadi bisa kita simpulkan begini. Ayo kita baca sama-sama. Allah telah menghidupkan orang-orang percaya. Membangkitkan mereka dan memberikan tempat atau mendudukkan bersama-sama dengan. Nah, itu kalimatnya. Jadi tema pokok pikiran dari ayat 1 sampai ayat 7 itu adalah ini. Allah telah menghidupkan orang-orang percaya, membangkitkan mereka, memberikan mereka tempat bersama-sama dengan Kristus. Oke, jelas? Kalau kurang jelas angkat tangan. Karena di dalam sesi, kalau di dalam minggu kedua ya kita itu Bible study. Jadi kalau Bible study ada interaksi. Semakin bertanya, semakin gila pertanyaannya, semakin bagus mutu Bible study ini. Kalau semakin adem ayam, ya begitulah. Ya, kita tidak akan belajar banyak. Makin gila pertanyaannya, mungkin ada orang gila yang selama ini gak tahu bahwa itu adalah sebuah jawaban. Jadi mungkin ada orang gila lain yang, aduh sebenarnya saya mau nanya itu. Cuman ada muncul orang gila satu yang lebih nekat bertanya. Gak apa-apa, oke? There is no stupid or foolish question. Ya, betul ya? Oke. Nah, jadi gak dimarahin di sini kalau saudara nanya yang aneh-aneh. Selama dalam topiknya. Oke, sekarang Paulus kasih tahu dulu. Sebelum kamu tahu tentang siapa kamu sekarang, kamu mesti tahu dulu siapa kamu sebelumnya. Nah, mari kita lihat keadaan manusia sebelum diselamatkan. Ayat 1 dibilang begini. Kamu dahulu. Dahulu. Berarti kamu sebelumnya kan? Kalau sekarang saya bicara sama saudara ini, begini. Kamu sebelumnya, berarti sekarang bukan kan? Tapi sebelumnya ini keadaan kamu. Oke, bagaimana manusia digambarkan? 1, kamu sudah mati. Karena Karena apa? Pelanggaran-pelanggaran dan ada 2 ya. Kamu sudah mati. Itu keadaan kamu. Kamu sudah mati. Nanti matinya apa ini? Oke, kita akan lihat matinya apa. Tetapi matinya karena apa? Karena dosa dan pelanggaran. Tetapi ketika diulang-ulang berarti ini sebuah habit.
Sebenarnya penyebabnya dosa dan tetapi karena kamu berulang-ulang ya makin parah. Oke? Kamu sudah mati. Oke, coba kita lihat. Apa itu dosa dan pelanggaran? Frase karena dosa dan karena pelanggaran-pelanggaran. Artinya ini adalah satu cakupan dari kematian atau maut itu. Jadi ini bukan cuma membunuh manusia secara fisik, tapi secara rohani. Apa itu? Tidak punya relasi dengan Allah. Yang namanya manusia mati di hadapan Allah bukan cuma mati dead gitu loh. Putus nyawanya, bukan. Coba boleh satu orang, siapa saja silakan, ada 3 ayat yang kita bisa baca secara pilihan. Oke, siapa yang mau baca Roma 5 ayat 12. Nanti ayat 12, ayat 7 dan 10 satu orang. Lalu Kolose 2 ayat 13 satu orang. Silakan. Ayo, siapa yang mau? Cepat. Ya, angkat tangan. Michael, silakan. Oke, coba ya. Ayat ini penting. Ini yang namanya bagaimana dosa itu masuk ke manusia. Dikatakan tadi apa Michael? Dosa masuk ke dalam dunia. Bagaimana caranya? Satu orang, siapa itu satu orang? Adam. Adam berdosa. Adam berdosa, dia tidak taat sama Tuhan, betul kan? Adam punya istri namanya Hawa. Oke? Dua-dua ini dosanya ini karena keputusan. Betul kan? Dosanya Hawa, dia mendengar langsung bujukan dari si ular. Dosanya Adam, tidak menyediakan perlindungan. Mengabaikan tanggung jawab. Nah ini laki-laki, tanggung jawabnya laki-laki. Kalau istrimu berantakan itu karena saya, laki-laki. Karena suami. Oke? Oh ini Pak Alex bingung, waduh ini gua lagi yang kena. Betul. Mau 99% salah istri, 1% cukup untuk Tuhan menghakimi suaminya. Itu yang bikin saya selalu mengatakan laki-laki datanglah lebih dahulu bertobat minta maaf sama istrimu. Karena pasti bagaimanapun kamu yang salah. Enak aja dia Pak, seenaknya. Iya tapi kamu kepala. Itu urut-urutan pola ilahi di dalam Efesus pasal yang kelima. Kristus, suami, istri. Kan gitu ya. Nah oke. Dua-duanya punya tanggung jawab. Tetapi Kain. Nah Kain itu lahir bukan lagi dosa pilihan. Itu dosa transmisi. Jadi bagaimana dosa asal itu diteruskan? Manusia yang lahir brojol begitu. Sudah berdosa dia. Benih dosanya sudah ada, betul? Dari mana? Nah, dosa asal diturunkan lewat hubungan seksual. Jadi jangan percaya bayi itu, kalau Sigmund Freud bilang, ahli psikolog analisis bilang, dia seperti tabula rasa, kertas putih yang polos. Lalu kita yang bikin oret-oret. Tidak. Pada dasarnya manusia bayi-bayi pun, kalau dia lahir dia sudah punya benih dosa. Tapi Pak kalau dia mati gimana? Bayi. Adiknya Ibu Vivi lahir sebentar terus meninggal. Ke surga apa ke neraka? Untuk jawaban itu urusan Tuhan. Oke, nggak ada urusan kita di situ. Tapi pertanyaannya apakah dia punya benih dosa Pak? Ya. Tidak ada kecuali satu. Bayi yang dikandung oleh perawan Maria. Dia lahir bukan karena transmisi hubungan seksual antara Maria dengan Yusuf. Kesalahan dari saksi Yehova, Mormon. Bahwa Maria memiliki hubungan seks dengan Allah Roh Kudus.
Total salah. Itu bukan hasil dari hubungan seks. Tetapi mujizat. Bisa nggak Tuhan menaruh? Bisa. Tapi cuma satu itu, tidak ada lagi setelah itu. Makanya dikatakan inilah anak yang kukasihi. Inilah anak tunggal. Kata monogenes. Artinya anak yang sejenis ini tidak ada lagi yang lain. Kejadian di dalam Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal itu bukan kayak saya punya anak tunggal atau Moses tuh anak tunggal. Bukan kayak gitu. Karena banyak dong orang tua yang punya anak tunggal, betul nggak? Tapi apa bedanya? Nah, ayat Yohanes 3:16 itu artinya tunggal bukan tunggal satu, tapi yang jenis kayak gini. Tidak ada kecuali yang ini. Monogenes dipakai istilahnya. Ya, yang ini cuma satu. Nah, yang ini itulah yang membawa keselamatan. Ya, jelas ya? Nah, jadi dosanya ditransmisikan. Selama anak itu lahir dari hubungan suami istri atau hubungan laki-laki perempuan, mau di luar nikah, mau di dalam nikah, pasti berdosa. Jadi selucu-lucunya dia tetap adalah calon monster. Betul ya? Iya lucu kan, bayi kan, cute, lucu ya. Ya lucu, ya. Panka lucu kan, tapi berdosa dia. Bukan berdosa, pendosa. Apa bedanya Pak? Kalau berdosa itu lebih kepada tindakan. Kalau pendosa itu status. Sinners. Tadi kemarin saya ngobrol sama Pak Ferdinand, dia orang Belanda, ya Belanda Sunda, jadi sonde, ya. Sonde kalau orang ini sonde artinya tidak ada, sonde tidak ada. Tapi sonde dalam bahasa Belanda artinya dosa. Nah, tetapi itu benih. Jadi itu ibarat benih. Kalau benih seperti benih mangga. Dia tumbuh, walaupun belum berbuah. Kita kenalin gak bahwa itu pohon mangga? Betul ya? Jadi pohon mangga itu dikenali bukan karena dia berbuah mangga. Tapi karena dia punya biji adalah mangga. Artinya begini, sekalipun orang itu kelihatannya baik sekali. Alim, tidak pernah kriminal. Tetap dia adalah seorang Nah, itu. Jelas ya? Jadi bukan hanya membunuh manusia. Boleh ayat yang berikutnya. Roma 7 ayat 10. Silakan satu orang. Roma 7 ayat 10. Nanti satu orang baca Kolose 2 ayat 13. Nah, Paulus waktu itu cerita tentang aku ini sedang mati. Lalu dia bilang ada perintah yang memberikan aku seharusnya bisa hidup. Yaitu dia bicara mengenai hukum Taurat. Hukum Taurat Yahudi. Harusnya peraturan-peraturan agama ini bikin aku hidup. Malah mati. Makanya hukum Taurat tidak pernah bisa menyelamatkan. Peraturan agama tidak akan bisa menyelamatkan. Inilah yang bikin Paulus itu bilang gini. Aku orang yang celaka. Wretched. Apa yang ingin aku lakukan justru tak aku lakukan. Apa yang tidak ingin aku lakukan justru itu yang kulakukan. Celakalah aku manusia binasa. Apa yang harus aku lakukan? Gak ada lagi. Lalu dia bersyukur. Dia bilang syukurlah bagi Allah yang Kristus memberikan aku keselamatan. Nah sekarang Kolose 3 ayat Kolose 2 ayat 13. Nah, tidak disunat tadi Bu ya. Tidak disunat. Karena ingat gak kita bicara Kolose 2 bulan yang lalu. Kolose itu ditulis kepada jemaat yang bukan orang Yahudi. Ya toh? Makanya dia bilang, kamu berdosa karena pelanggaranmu dan kamu gak disunat. Karena kalau orang Yahudi harus disunat.
Sebagai tanda dia punya umat perjanjian dengan Musa. Oke, nah yang mengikuti tradisi ini secara ritual agama adalah Muslim. Tapi kalau gitu kita boleh nggak disunat? Boleh, sunat kesehatan namanya. Ya, itu aja. Tapi bukan lagi sunat karena mau selamat, bukan. Dibilang kamu mati sebelumnya. Mati kenapa? Pertama bukan karena kamu nggak disunat, karena pelanggaranmu. Oke, apa itu pelanggaran? Kalau dosa dan pelanggaran bedanya apa? Oke, coba kita lihat berikutnya. Dosa dan pelanggaran itu dua kata yang berbeda, cuman sinonim. Sinonim. Apa itu? Dosa itu bahasa Grekanya hamartia, katakan hamartia. Hamartia itu seperti apa? Gini, pernah lihat nggak kalau orang nembak itu ada lingkaran-lingkaran? Yang besar sampai yang kecil. Kalau misalnya anak panahnya atau pelurunya ditembak kena yang hitam atau merah, kita bilang bullseye, tepat sasaran. Kalau kita mau mungkin pakai dart itu ya, bullseye. Tetapi kalau misalnya anak panah itu nggak jatuh di merah, dia jatuh di sedikit di luar merah. Kalau misalnya ukurannya itu 9. Maka anak panah itu sudah berdosa. Kenapa sudah berdosa? Missing the mark. Artinya meleset. Katakan meleset. Jadi kalau kita misalnya meleset, nah kamu berdosa. Duh, meleset. Lempar orang, wah nggak kena, meleset. Nah, batunya berdosa. Bukan karena kena orang baru berdosa batunya. Karena meleset kamu berdosa. Meleset dari mana Pak? Meleset dari tujuan dan kehendak Allah. Kita dirancang itu untuk tujuan memuliakan Tuhan. Tapi ketika kita meleset, nah kita jatuh itu dari sana. Kalau pelanggaran beda, trespasses. Trespasses itu artinya perjalanan atau arah yang menyimpang. Nyimpang. Kalau misalnya kita lagi naik mobil, lalu kita nyimpang. Ya, atau kalau yang naik mobil nggak kelihatan lah ya. Karena jalannya lurus gitu kan. Tapi kalau kita naik pesawat atau naik kapal, kan kita nggak tahu lurusnya gimana jalan-jalannya kan. Padahal di udara itu ada jalan. Namanya airways. Airways berapa gitu. Pesawat itu ada sini, ke sini. Nah, kalau misalnya kita nggak tahu, dia bilang misalnya arahnya itu 090. Berarti dia harusnya belok sini. 090 kan 90 derajat. Terus kita tuh harusnya ke sini, kita pelan-pelan. Bedanya cuma 0,1. Walaupun kita berpikir kita sedang lurus, tapi nanti tiba-tiba begini. Udah jauh. Waktu deket nggak kelihatan. Tapi nanti kalau udah jauh, udah lama baru kita nyasarnya jauh sekali. Ya biasanya ini terjadi kepada anak kecil atau dosa yang kita tidak perhatikan. Ya, kecil, nggak apa-apa, kita abaikan. Lama-lama jadi besar. Lama-lama, kenapa saya sudah jauh ya dari Tuhan? Karena kita mengabaikan. Itu namanya pelanggaran. Jadi pelanggaran adalah satu arah yang membuat kita tuh menentang, baik itu tindakan atau pikiran yang menentang Allah dan kebenarannya. Sehingga akhirnya kita tidak mencapai sasaran. Nah, berikut ini katanya dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran artinya menunjukkan kepada keterlibatan manusia secara berulang-ulang. Coba ya, orang mulai nipu satu, habis nipu satu, nipu dua, nipu tiga, lama-lama biasa. Ya, seperti lagunya siapa itu? Mulanya biasa saja, akhirnya hamil juga gitu kan. Ya. Biasa pelan-pelan, nggak apa-apa, bercanda. Lama-lama jatuh. Gitu? Enggak apa-apa, curhat. Lama-lama
kecantol. Itu gitu. Jadi karena apa? Diabaikan. Karena terus menerus jadi. Gitu, ya. Nah, dikatakan kamu telah mati karena itu. Dosamu yang udah meleset itu terus menerus kamu di sana. Pelanggaranmu yang udah off track itu terus menerus makin lama makin jauh, makin nyangsang kamu. Makin gak tepat sasaran. Nah, sekarang coba kita lihat gimana keadaan manusia yang berdosa itu. Dikatakan kamu telah mati. Mati di sini satu ya. Arti kata mati itu adalah terpisah. Makanya gini ya. Sebuah pernikahan yang bercerai, maka pernikahan itu sudah mati. Karena dia sudah berpisah. Kata maut, death, itu artinya keterpisahan. Jadi ketika manusia terpisah dari Allah, tidak punya relasi sama sekali, dia sudah mati. Dia sedang mati. Gak peduli dia berapa baik, gak ada urusan. Karena begini. Kalau ada misalnya ini kemarin nih, Hamas sama Israel. Terus perang. Ada 250 mayat di situ. Tergeletak. Kalau namanya mayat berarti sudah statusnya semuanya sama. Yaitu apa? Mati. Tetapi dari 250 mayat ini, kerusakannya beda-beda. Ada yang kena granat, kepalanya hancur. Ada yang cuma kena tembak satu, tapi di sini mati juga. Tapi bersih, cuma di sini satu. Ada yang dipenggal, kepalanya hilang, mati juga. Ada yang mungkin di situ udah 3 hari, mulai membusuk. Level kerusakan mayatnya berbeda-beda. Betul gak? Tapi sama-sama. Nah, itulah gambaran manusia yang berdosa. Mungkin Stephen lebih baik daripada saya. Tapi sama-sama mati kita. Nah, manusia cenderung mengatakan, nih, kamu tuh kriminal. Aku enggak. Itu sama seperti mayat ini semuanya ngomong begini. Lu ya, aku masih lebih bagus, kepalanya ditembak di sini. Lu kepalamu hilang dipenggal. Kan sama-sama mati semuanya. Enggak ada harapan sama sekali. Itulah ironisnya, kok manusia ini sesama mayat masih sombong. Gitu. Kan gitu ya. Di sana di akhirat, lu matinya gimana kemarin? Kan gitu ya kan. Ya kan, lu matinya gimana kemarin? Gitu. Ya. Merasa sombong. Tapi sebenarnya sama. Kamu mati. Tidak ada harapan. Lalu Paulus menggambarkan seberapa matinya sih kita itu. Nah, satu. Bagaimana kita tahu bahwa kita sedang mati? Ada 3 digambarkan. 1. Kamu mengikuti jalan-jalan dunia ini. The ways of the world. Kata the world di situ bukan geografis, tapi kosmos. Nah, ini bukan iklan ingat beras, ingat kosmos. Tempat simpan beras. Kosmos itu artinya dunia dengan nilai-nilai dan aturan-aturannya. Itu arti kata kosmos. Dunia di dalam bahasa Yunaninya. Jadi dunia itu punya aturan enggak? Punya. Bisnis punya aturan enggak? Punya. Dunia mafia atau aturannya enggak? Ada juga. Ya, dia bilang sejahat-jahatnya mafia, mereka masih punya loh etika. Etika mafia gitu. Tapi etika katanya. Ada maksudnya rules of the game daripada si mafia. Sesama pencuri itu ada loh peraturannya. Bahkan sesama pengemudi aja bilang sesama bus tidak boleh saling mendahului. Kan begitu. Sesama rampok tidak boleh saling merampok. Samanya kita kan begitu kan. Saya ingat satu kali saya ini baru dari Medan ya. Terus kuliah di Jakarta masih naik bus. Itu 52. Ya tahu 52. Tahu ya Pak ya. Pulau Gadung Blok M, Mayasari kan ya gitu. Naik.
Biasa itu udah mulai rame-rame kan, ini kawan kita ini satu ini, aduh ini copet kita ini kan. Mukanya udah kelihatan nih, gerombolan-gerombolan gitu ya. Ini pasti copet. Pada waktu dia mulai gini-gini, saya bilang gini, Le, samanya kita. Oh, kawannya kita ya ternyata, kawan ternyata. Iya kawan kita ini, udahlah. Lewat, oh kawan kita ternyata. Gitu kan. Kawan. Sesama pencuri ada etikanya. Tidak boleh saling mencuri. Udah sama-sama tongpes kok gimana. Samanya nasibnya kita. Gitu kan. Ya, orang anak Medan, hasur demi kawan kan gitu kan. Biar hasur tapi demi kawan. Nah saudara, ini loh persoalannya. Jadi gaya masing-masing aturan. Tetapi ternyata aturan kosmos ini dengan aturan Allah beda. Coba kita baca. Yohanes 15 ayat 18 dan 23. Boleh sebelah kanan sini ada yang bisa baca? Mungkin Rini bisa baca? Ya silakan. Yohanes 15 ayat 18 dan 23. Ya. Oke, dunia membenci kamu, ya. Lalu dia bilang apa? Mana? Nah, dia bilang gini, dunia membenci kamu. Berarti kosmos itu selalu bertentangan dengan Allah. Dia pakai kata membenci. Kalau di Alkitab benci itu tendensi untuk membunuh. Ya. Jadi dunia bertolak belakang dan mengatakan saya tidak mau sama sekali apa yang Tuhan tawarkan sama saya. Jadi jangan kaget kalau orang yang gak bertobat itu disuruh ke gereja mau gak? Kagak mau. Baca Alkitab apalagi. Suruh berdoa entar dulu udah mepet baru. Udah mentok, nah udah di ICU. Gak ada lagi yang larang. Ya kan? Selalu kalau di ICU itu tidak ada orang ateis. Semuanya mau didoain soalnya. Ingat gak itu yang ada yang orang yang lagi kerasukan tuh, 3 agama. 3 agama mendoakan dia kan, pakai ada yang Katolik, ada yang pakai Islam, ada yang dalam namanya tengking-tengking. Terus memenya bilang gini, wah setannya bingung. Ini mau keluar bagaimana nih? Lewat login lewat mana nih loginnya? Servernya mana servernya ini? Bingung servernya yang mana nih? Ya. Nah ini karena orang kalau sudah di ICU mau apapun dia pasti akan terima. Nah, sekarang pertanyaannya bahwa dunia itu menolak antara kesalehan dengan kefasikan. Yang kedua dikatakan, kamu menaati penguasa kerajaan angkasa yakni setan. Penguasa kerajaan angkasa itu adalah setan. The prince of the air. 1 Yohanes 5 ayat 19. Coba kita lihat 1 Yohanes 5 ayatnya yang ke-19. Ya, kita baca sama-sama. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia ini berada di bawah kuasa. Nah ini karena kita masih versi gratis. Jadi keluar dia pro-nya gitu ya. Itu artinya gini, bayar loh, bayar. Sabar ya, kita masih akan beli. Nanti masih trial soalnya, jadi bayar. Diingatkan kita, baca Alkitab bayar ya. Oke. Nah gini, dunia berada di bawah kuasa si jahat. Kapan si dunia dapat kuasa si jahat? Kapan si jahat itu dapat kuasa? Kapan? Dari awal kapan? Kapan? Bu Esther kapan? Kapan dunia ini berada di bawah kuasa si jahat? Waktu Adam jatuh dalam dosa. Karena gini, waktu pertama siapa yang dikasih hak mengelola bumi ini? Manusia kan? Diberikan kuasa, diberikan mandat, diberikan kuasa otoritas. Oke? Exousia, otoritas. Bisa menjalankan, ada otoritinya. Tetapi kemudian ketika manusia berdosa, manusia ini jual hak otoritas penguasaan, pengelolaan dunia ini kepada si setan. Secara de facto dan secara de jure pada waktu itu setan berkuasa atas dunia ini.
Makanya dia bisa seenaknya bikin perang, bikin kelaparan, bikin bencana. Makanya ada orang tanya, kalau Tuhan itu ada, kenapa ada kemiskinan? Kenapa ada perang? Kenapa ada pembunuhan? Lah bukan Tuhannya yang gak peduli, setannya masih berkuasa di situ. Jelas ya? Jadi jangan salahin Tuhan. Lah siapa yang jual itu kepemilikan? Tetapi manusia bukan pemilik. Ini kayak manusia tuh nyewa gitu loh. Suruh kamu mesti pelihara doang, tapi gak boleh dijual. Lah dia jual. Ownernya tetap siapa? Allah. Nah Allah tetap mengatakan, sekalipun ini orang satu ini ngaco, tetapi aku tetap menguasai. Nah makanya Yesus datang. Ketika disalib, Yesus itu take over semua hak otoritas secara de jure, secara legal. Mulai dia katakan, mulai hari ini dunia ini kembali kepada saya. Tetapi secara de facto, belum. Nanti pada waktu kerajaan damai, Yesus memerintah di bumi ini. Kerajaan 1000 tahun. Ya, sekarang ya belum. Jadi jangan kaget. Ini yang dikatakan perumpamaan Yesus, antara gandum dan lalang tumbuh sama-sama. Antara kambing dan domba besar sama-sama. Tapi nanti kan akan ada pemisahan. Ya kambing di sini, ya domba di sini. Dipisahin. Ada batas yang jelas. Jadi orang yang mati dalam dosa mereka, hidupnya selalu mengikuti kemauan setan. Dia nggak bisa bilang apa-apa. Dia nggak bisa berkata tidak, nggak percaya. Coba lihat orang yang alkohol. Bisa nggak dia bilang enggak? Nyium di kita, nggak usah lihat gambarnya doang. Udah langsung, gemeteran. Orang yang narkoba, lihat orang yang sakau. Dia nggak bisa bilang enggak. Ditawarin, yang nggak ditawarin aja dia cari, apalagi ditawarin. Itu loh yang namanya diperbudak. Dia nggak bisa bilang tidak kepada keinginan daging itu. Orang yang terikat dengan seksualitas, dengan pornografi, nggak bisa nggak hidup karena itu. Ya, jadi setan akan terus memaksa kita untuk mengatakan, hei bikin. Aduh aku nggak mau, bikin. Dia akan bikin. Walaupun hati nuraninya pertama berusaha menolak, tapi lama-lama dia nggak bisa. Dia cuma ikut aja kemana. Si setan bilang kemana, ikut aja dia. Itu kondisi manusia yang jatuh dalam dosa. Mengenaskan ya. Coba dulu kita kayak gitu nggak? Apa yang saudara lihat yang saudara nggak bisa bilang tidak? Kalau saya dulu merokok, saya nggak bisa bilang tidak kepada merokok. Nggak ada rokoknya. Duduk aja di samping orang yang lagi ngerokok, asapnya cium-cium asapnya aja. Udah nggak ada. Ya biasanya kan kita sabatang sama-sama kan. Bro bagi dulu dong. Sini sweet, sini sweet. Ya itu seiman sekuman. Ya, kan? Tapi kalaupun nggak ada, asapnya aja. Udah kayaknya nikmat lah gitu. Artinya separah itu. Separah itu. Tapi kemudian ketika kita dibebaskan, bebas. Kita bisa berkata tidak kepada dia. Amin. Nah yang ketiga, hidup dalam roh ketidaktaatan. Dikatakan hidup dengan roh yang bekerja, beroperasi di dalam orang-orang yang durhaka. Durhaka itu artinya orang yang tidak taat. Ya, jadi jangan kaget ya sekarang anak-anak sembarangan marah-marahin bapaknya gitu kan. Bapaknya, walaupun bapaknya mabuk gitu. Kerjalah pak, masa mabuk terus gitu kan. Ini anak kecil, lucu kelihatannya waktu di TikTok itu. Lihat tuh ada ya orang Batak itu yang marah-marahin bapaknya. Sampai bapaknya dikemplangin sama dia. Mabuk aja kerja bapak ini. Bangunlah pak, kerja gitu loh pak, kerja pak. Kelihatannya benar, tapi tetap itu roh durhaka. Gak respect sama orang tua. Alkitab bilang hormati ayah ibumu seperti yang diperintahkan Tuhan. Enggak dia bilang hormati ayah ibumu kalau mereka benar. Walaupun dalam kondisi tak benar pun tetap kamu hormati. Tapi bukan disuruh mentaati.
Menghormati artinya tidak boleh merendahkan derajat dan kehormatan mereka. Apakah kita harus setuju semua dengan tindakan yang salah dari orang tua kita? Belum tentu dan tidak harus. Tetapi tidak boleh kita tertawakan, mempermainkan, merendahkan, mengolok-olok, mengejek-ejek, nggak boleh saudara. Ya, yang semua kita di sini yang masih punya orang tua, sekalipun sudah meninggal orang tuamu, jangan sekali-kali bicara yang jahat tentang mereka. Karena menghormati, kata menghormati itu Bapak Ibu, melewati batas fisik. Walaupun sudah meninggal, tetap kamu harus respect. Kita ke kuburan aja kadang-kadang kita masih respect kok. Tapi jangan harus di kuburan kan, baru kita menghormat. Taruh itu di pikiran saudara, karena firman. Karena itu adalah kebenaran. Ya, jadi jangan, saudara dikatakan kalau mau umur panjang, rahasia umur panjang. Hormatilah ayah ibumu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu. Di area di mana engkau gagal menghormati orang tuamu, di area itu kamu pasti gagal. Jamin 100%. Contoh, kamu marah sama orang tuamu karena mereka tidak bisa mencukupkan keuangan kamu. Sehingga kamu harus kerja keras dan segala macam. Kamu marah dan kamu bilang, gak ada itu. Enak aja nih orang tua satu ini, misalnya begitu. Kalau saudara pelihara sikap itu, mau sekerja apapun kamu, tidak akan diberkati Tuhan. Saya ketemu sama satu anak perempuan begini. Dia lari dari rumahnya. Dan dia bekerja. Anak perempuan, single, tinggal di mes kantor, tidak punya kebutuhan macam-macam, belum pacaran, tidak sumbang ke orang tua, tetap kurang gajinya. Sampai saya ngobrol. Dan dia bilang, kenapa kamu kerja? Kamu kan harusnya bisa sekolah. Satu-satunya alasan, Pak, mulai keluar mukanya. Kepahitannya mulai keluar. Karena waktu itu bapak saya janji, mau kasih apa sesuatu akhir bulan, tidak ada uangnya. Saya marah. Dan saya bilang, saya tekad pulang dari sekolah, lulus dari sekolah ini, aku kerja. Aku tidak mau lagi bergantung sama orang tuaku. Dapat gaji di atas UMR. Tetap kurang. Sampai dia bertobat. Dia datang minta maaf sama papanya. Aku tidak menghormati kamu, Pak. Ampuni saya. Namanya papanya juga bukan orang Kristen. Ya sudah enggak apa-apa. Yang penting kamu mau sadar ya. Iya Pak, saya bertobat. 1 bulan kemudian, saudara tahu, dia naik, bukan, enggak ada. Dia bilang gini, aku udah bayar perpuluhan kok Pak. Kok masih ada belalang pelahap? Karena kamu enggak baik, itu hukum tetap berlaku. Dan itu berlaku kepada semua orang, mau percaya nggak percaya kepada Kristen, nggak ada urusan. Itu hukum universal. 10 perintah Tuhan itu hukum universal. Itu hukum universal. Semua KUHP dunia itu didasarkan kepada 10 hukum Taurat. Gaji nggak naik, nggak ada perubahan. Cukup. Dia pikir mungkin, nah ini kebetulan. Bulan kedua, cukup. Bulan ketiga, dia dipromosiin, naik gajinya. Setelah itu dia bilang, sekarang saya tahu Pak. Bahwa apa yang firman Tuhan bilang itu betul. Ada satu anak perempuan, kesel bapaknya pemabuk. Mamanya akhirnya meninggal cepat karena kerja terus bapaknya di lapo tua. Marah dia. Dan setiap kali dia pulang, dia kerja dari ladang, balik, bapaknya mabuk-mabuk. Sampai satu kali, dia kerja bener. Tiba-tiba bapaknya bilang begini, kamu ada laki-laki lain ya? Kamu punya pacar ya di luar sana ya? Pak, aku capek dari ladang, gimana mungkin aku bisa pacaran? Dituduh gak benar sama bapaknya. Lama-lama dia marah. Lari dia dari rumah. Tengah jalan,
Dia ketemulah sama laki-laki. Seneng pacaran. Gak berapa lama mereka memutuskan kawin. 2-3 bulan pertama baik pernikahannya. Suaminya kerja, istrinya juga seneng. Lama-lama 3 bulan kemudian suaminya berhenti kerja, gak ada alasan. Gak ada alasan, berhenti aja kerja. Kamu kenapa gak kerja sayang? Malas. Lah mau makan apa? Akhirnya si istri kerja. Kerjalah dia. Kerja terus kasih makan. Suaminya mulai pelan-pelan dari nggak ngapa-ngapain di rumah mulai mabuk. Kayak terus sampai nanti 1 tahun kemudian suaminya bilang gini, suaminya, lu udah mau main gila ya sama laki-laki lain dari kantor lu ya? Mulai curiga. Dia bilang, gue udah capek-capek kerja, mbok kamu apa kayak gitu lu? Kok malah nuduh-nuduh gua? Malah gini. Ribut, cerai. Pergi. Cerai. Dan berulang 2 kali. Sampai akhirnya dia bilang, dia datang ke gereja, dia bertobat, terima Yesus. Haleluya, pasti sudah selesai masalah saya. Dan aktif sebagai single di gereja, ketemu, kecantol sama satu pria. Akhirnya diberkati. Dia bilang, sudah tidak mungkin lagi ada kutuk-kutuk itu. Kerja. Senang dua-duanya, melayani, kerja, suami istri kerja. Enggak, istrinya enggak kerja, suaminya kerja. 6 bulan kemudian suaminya bilang gini, aku malas kerja. Resign dia. Resign suaminya. Nah istrinya bingung kan, sekarang dia udah hamil. Lah ini gimana? Mau makan apa? Akhirnya istrinya cari kerja. Demi tanggung jawab rumah kan? Demi tanggung jawab si bayi, kerja. Sambil dia hamil berat, kerja. Terus udah lahiran, ya dikasih waktu sebentar habis cuti, dia mesti kerja. Bagus anaknya bisa dia bawa ke kantor. Bisa kan ada beberapa perusahaan kan bisa boleh bawa ke kantor anak itu diizin. 1 tahun kemudian si suaminya mulai bilang, lu main gila ya? Ini sama-sama bertobat lahir baru di gereja. Masih. Sampai mereka sadar, diminta konseling, sadar ditrace akarnya. Oh, ini roh pemberontakan yang tidak beres dengan orang tua itu. Menghancurkan dan membuat terus yang namanya kutuk itu adalah siklus frustrasi. Bolak-balik terjadi terus. Mungkin pulang dari sini saudara berdoa. Hal apa yang membuat aku tidak menghormati ayah ibuku sekalipun mereka sudah mati. Pak kalau udah mati gimana Pak? Apa saya mesti minta maaf di kuburannya? Tidak perlu. Saudara minta maaf sama Tuhan. Dan saudara mengatakan aku mengampuni apa yang orang tuaku sudah perbuat sama saya sebelumnya. Mungkin mereka betul salah. Betul bisa salah. Saya enggak bilang bahwa mereka pasti benar. Enggak. Tapi kita yang harus punya sikap yang benar. Amin. Nah sekarang kalau 3-3 yang terjadi terus kemudian apa murka Allah? Kita mau selesai dulu sesi pertama ini ya. Siapa kita sebelumnya? Nah ini dia. Karena kita ini orang yang mati, karena dosa dan pelanggaran, kita cuma layak satu hal saja terima. Apa itu? Apa itu? Murka itu artinya penghakiman atau penghukuman Allah. Dalam bentuk mati sekarang dan mati di neraka selama-lamanya. Itu murka Allah. Jadi tidak peduli siapapun manusianya, mau dia pinter, mau dia orangnya baik, saleh, selama dia dalam kondisi berdosa, dia mati, dia harus dimurkai Allah. Terus, nih, katakan sama-sama tetapi Allah. Ya, kalau orang Belanda bilang marhot. Ya, tetapi Allah. Artinya apa? Walaupun buruk di sini, kacau, murka, tetapi Allah. Ada kontrasnya. Jadi kalau di Alkitab ada ketemu kata tetapi, puji Tuhan.
film belum selesai. Nah, ya, belum selesai. Mau jagoannya jatuh seperti Indiana Jones, selalu akan kembali lagi. Ya, karena apa? Karena Allah yang jadi subjeknya itu menjadi penekanan dan dikatakan siapa Allah ini? Allah yang kaya akan rahmat. Allah yang kaya akan rahmat. Sama-sama katakan kaya akan rahmat. Nah, kata rahmat di dalam bahasa Grekanya diterjemahkan sebagai eleos. Eleos. Ini dari bahasa Septuaginta, yaitu Alkitab Perjanjian Lama yang diterjemahkan ke dalam bahasa Greka. Di dalam bahasa Grekanya, kata eleos ini datang dari satu kata yaitu chesed. Katakan sama-sama chesed. Chesed ini diterjemahkan sebagai di dalam Alkitab kita sebagai kasih setia. Loyal love. Covenantal love. 250 kali lebih kata ini ditemukan di Perjanjian Lama. Ini kata yang hanya dimiliki oleh Allah kepada manusia. Yaitu sekalipun Israel, umat pilihan Allah ini, sudah ngaco gak karu-karuan hidupnya. Berontak kiri kanan, dibuang, Allah gak pernah nyerah sama Israel. Tapi ke bangsa lain mati mereka. Di mana bangsa Amon sekarang? Di mana bangsa Moab? Di mana bangsa Put, yaitu yang menguasai Mesir? Di mana bangsa Syria? Di mana Palestina? Bangsa Filistin, udah gak ada. Filistin dulu dengan sekarang Palestina lain orangnya. Yang sekarang orang Arab. Jadi jangan disamakan. Ya, Filistin dulu itu bangsa Funisia, itu keturunan orang Yunani dari Pulau Kreta. Di Aegean Sea itu, Laut Aegean. Ini bangsa pelaut. Jadi tidak sama Filistin dengan Palestina. Palestina itu sebenarnya provinsi yang dinamai oleh Romawi. Untuk menamai wilayah Yehuda itu. Supaya ngerti sedikit-sedikit apa yang terjadi dengan Hamas. Hamas tidak sama dengan Haman. Hamas itu faksi militer dari negara Palestina. Sisi yang lainnya adalah Fatah. Ya, Fatah itu faksi sipil. Provinsinya beda dua. Satu ibu kotanya di Samaria, satu ibu kotanya di Gaza. Nah gitu ya. Nah jadi tetapi Allah yang namanya chesed itu adalah sekalipun manusianya berdosa, Allah berinisiatif mencari manusia. Allah yang berinisiatif menyelamatkan manusia. Dia nggak tunggu manusia datang, nggak. Dia nggak tunggu kalau manusia begini, begitu, baru saya selamatkan. Nggak. Sejak manusia jatuh dalam dosa, Allah sudah punya perencanaan keselamatan. Dia aduh, panik. Lalu gimana caranya ya? Oh ya kita bikin Yesus yuk. Enggak, bukan. Oleh kemahatauan Allah, Yesus sudah dipersiapkan. Lalu tanya, kalau gitu ngapain manusia diciptakan kalau nanti jatuh dalam dosa? Ngerepotin. Tidak. Allah tidak menjebak manusia kok. Dikasih ular Pak di situ. Ngejebak dong Pak. Enggak. Tuhan bilang, ku berikan semua kuasa itu kepadamu. Tundukkan si ular, bisa. Dikasih otoritas kok. Ada yang bilang, coba itu si Adam itu orang Batak. Atau orang Manado. Mana mungkin si ular itu ada di situ. Udah dipiring saudara langsung. Ya kan? Kau pun ku makan kalau pemerintah izinkan, kan gitu katanya. Nggak ada, mana bisa hidup itu katanya. Makanya bukan orang Batak Pak. Coba orang Batak atau Manado, nggak ada tuh si ular. Ya kan, besi pun segala yang merayap di bumi ini boleh kau makan, kecuali motor tank. Itu pun karena kegedean. Gitu ya. Nah, jadi chesed itu Allah yang menempatkan. Jadi bukan karena walaupun si ular di situ,
Dengan segala kelicikannya. Pertanyaan, sudah ada belum ular waktu si Adam ada? Coba. Waktu Adam ada, ular sudah ada belum? Sudah. Kok gak diganggu? Ada kan? Karena Adam ngerti dia punya otoritas. Dia tahu. Makanya orang percaya kalau nanti kita udah tahu bahwa kita punya otoritas, exousia. Beda antara dunamos dengan exousia. Power itu kayak kita punya senjata. Door, pelurunya. Tapi exousia itu seragam. Yang menandakan kita ini punya otoritas. Seperti Bapak Satpam itu pakai seragam. Oh, beliau itu punya otoritas atas keamanan wilayah ini. Tapi kalau beliau dikasih pistol, itu lebih punya powerful. Karena berarti musuh yang apapun bisa dilumpuhkan segera. Kalau saudara ngerti exousia kita, otoritas kita, iblis nggak tahu, dia akan hormat. Iblis itu adalah legalis. Dia tahu aturan. Yang nggak tahu aturan justru manusia. Iya, iblis takut loh. Iblis takut dalam nama Yesus nggak? Mau yang ngomong anak kecil. Dan dia punya exousia dari Kristus. Dia bilang, di dalam nama Yesus kau pergi. Pergi dia. Pergi dia. Tapi kita manusia, ndablek merasa diri kayak Tuhan. Itu loh. Nah, tetapi Allah. Lu Allah ngapain? Satu, Allah menghidupkan. Anugerah Allah bekerja menghidupkan. Next slide. Menghidupkan. Kata menghidupkan di sinilah kita kenal sebagai istilahnya lahir baru. Siapa yang membuat kita lahir baru? Ini perbedaan antara nanti kelompok Calvinis dengan kelompok Armenian. Bethel, Pantekosta umumnya ada di kubu Armenian. Bilang kita yang memilih untuk lahir baru. Enggak. Masa orang mati bisa memilih untuk hidup? Posisi kita mati kan? Mesti siapa yang menghidupkan? Apakah mayat itu? Tidak. Harus dari pihak luar yang menghidupkannya. Allah lah yang menghidupkan kita. Jadi lahir baru hanya bisa datang dari Tuhan. Jelas? Gak ada orang. Ada gak di sini yang pernah mimpi jadi lahir baru? Catherine, pernah mimpi gak kamu lahir baru? Kagak pernah, mimpinya mau jadi orang kaya. Kan kita dengar kesaksian dulu, kan kesaksiannya. Pengen jadi kaya. Ada kepengenan lahir baru melayani Tuhan jadi pendoa. Mana ada? Mana ada? Ada di sini saudara, jujur ada yang sini niat mau lahir baru. Kagak ada. Tidak ada sama sekali, karena itu bukan natur manusia yang berdosa. Tidak mencari Allah kok. Roma 3, tidak ada satupun yang mencari Allah. Tidak ada satupun yang baik. Tidak ada satupun yang benar. Tidak ada satupun yang mau menyembah Allah. Itu natur kita. Manusia yang mati itu ya itu naturnya. Jadi kalau ada kepinginan untuk lahir baru, itu Tuhan yang sudah taruh dalam hati kita. Amin. Nah, jadi dihidupkan. Jadi dihidupkan kan nyala. Harus dari luar. Sehebat-hebatnya keinginan manusia, tidak akan pernah mau lahir baru. Dihidupkan, dikatakan apa? Bersama dengan Kristus. Nah ini kuncinya. Harus Kristus. Kenapa Kristus? Dikatakan dihidupkan, dibangkitkan, ditempatkan bersama Kristus di tahtanya. Allah yang menghidupkan. Apa itu Allah yang menghidupkan? Next nih. Allah yang menghidupkan, baik orang Yahudi maupun orang yang bukan Yahudi, cara satu-satunya manusia yang telah mati rohaninya dapat berkomunikasi adalah Allah menghidupkan dengan Yesus Kristus. Kata kita telah diselamatkan, coba ya, kita telah diselamatkan di dalam bahasa aslinya itu menggunakan tensesnya perfect tense. Artinya peristiwa di masa lalu itu masih punya efek sampai sekarang. Jelas? Ini nggak ada di dalam grammar Inggris.
Nggak ada. Grammarnya Inggris nggak ada kan? Ada nggak Steven? Nggak ada. Perfect tense itu apa? Kamu sedang makan, tapi kemarin. Aku telah sedang makan. Ya kan? I've been eaten. Aku kemarin. Tapi dia bilang, yang peristiwa lagi dia makan itu, tapi udah kemarin. Sekarang makan nggak dia? Enggak. Tetapi ini enggak. Keselamatan yang terjadi di kayu salib masih punya efek kepada semua orang yang percaya sampai sekarang dan sampai nanti dia mati. Sampai nanti dia akan berhadapan dengan Allah. Itu maksudnya kita telah diselamatkan. Ini bukan cuma perbuatan masa lalu, enggak. Dampaknya masih ada sampai sekarang. Jadi kalau kita lahir baru, oh ya udah lahir baru udah. Tapi kenapa sekarang nggak pernah bertumbuh? Berarti cuma ada dua kemungkinan. Betul-betul dia belum lahir baru. Atau mungkin dalam perjalanan apinya padam, dingin. Ada yang pernah nanya itu kan? Kalau nggak salah Pak Parlin yang nanya ya. Kok bisa ya pendeta atau ini dulunya semangat tiba-tiba dia murtad? Bisa. Cuma ada dua jawabannya Bu. Satu, orang itu memang belum pernah sama sekali bertobat. Dia cuma ikut-ikutan. Bisa nggak dia ikut-ikutan? Pura-pura. Bisa. Kelompok PPG ini pura-pura gila. Ya, pura-pura gila dalam Tuhan. Wah, tapi sebenarnya dia nggak pernah punya kelahiran baru sama sekali. Ini tinggal tunggu waktunya dia jebol. Tapi yang kedua, dia betul-betul bertobat. Semangat, berapi-api, tapi karena mungkin satu situasi, keadaan, dia melempem. Nah, meninggalkan gereja, meninggalkan baca Alkitab, meninggalkan persekutuan dengan orang benar. Mungkin dia kepahitan, dia kecewa sama gereja, lalu meninggalkan orang-orang percaya. Lalu dia pergi. Dan akhirnya yang terjadi apa? Jebret, kena. Gitu kan? Nah gini, kalau yang begini, dia tetap lahir baru. Tapi dia apinya sedang padam atau sedang redup. Jalan keluarnya ini. Mau tahu jalan keluarnya? Dari Allah, Allah akan mendisiplinkan orang kayak gini. Pasti dikasih masalah. Yang bikin dia akan datang sama Tuhan. Jadi kepada kita ngapain? Sikap kita? Bersabar. Kok kelihatannya makin lama makin gila nih orang. Makin jauh. Sabar, doain aja. Karena kalau dia lahir baru sungguh-sungguh, Tuhan gak akan lepaskan dia. Karena doa Yesus dalam Yohanes 17, tidak ada satu orang yang bisa mengambil itu dari tanganku. Ini yang namanya the preservations of the saints. Tapi ingat, di situ Tuhan akan turun dengan penghakimannya bukan penghakiman, pendisiplinan. Paideia, disesah, dipecut. Kalau anak kecil dirotan sama orang tuanya supaya dia kembali bertobat. Tetapi kalau yang pertama ini memang pada dasarnya nggak pernah bertobat, cuman pura-pura bertobat. Nah, yang ini harus diinjilin. Kan kalau Calvin bilang, kenapa dia mundur? Oh, memang belum bertobat tuh sama sekali tuh orang. Betul. Setengah betul. Karena ada yang kedua, betul-betul dia bertobat loh. Betul-betul dia bertobat. Cuman mungkin tidak dimuridkan, mungkin dia ada kepahitan, dia kecewa, dia meninggalkan Tuhan, dia meninggalkan gereja. Seperti anak hilang gitu loh, dia pergi kemana aja. Nanti kan mentok dia pasti. Dan dihadapin sama Tuhan. Lihat orang tua itu, bapaknya sabar menunggu anaknya pulang. Itu sikap kita. Amin? Jelas ya? Supaya nggak bingung gitu loh kalau lihat, kenapa ya? Apa Tuhan yang salah? Tuhan yang gak berkuasa memelihara dia? Enggak. Dianya memang sedang keluar dari sana. Oke. Jadi yang berikutnya Allah membangkitkan mereka bersama dengan Kristus. Di samping menghidupkan, Allah membangkitkan. Artinya posisi kebangkitan Kristus yang baru berkuasa unik. Artinya begini,
Kalau orang itu lahir baru, orang ini punya hidup yang baru. Seleranya baru. Keinginannya baru. Coba lihat orang yang baru bertobat, senangnya apa? Baca Alkitab. Kayak surat cinta gitu ya. Senang. Senang nyanyi-nyanyi. Senang bersekutu sampai subuh. Ya tuh, iya kumpul-kumpul. Doa, nyanyi, ngobrol, fellowship. Itu. Saya di Belanda gitu. Habis kebaktian. Wah, makan. Habis makan, sini lagi, sini lagi. Waduh, malam juga pulangnya. Orang pulang hari Minggu tuh pulangnya ibadahnya jam 9, pulang ke rumah nanti jam 9 malam. Saudara. Saya tanya, kamu dari mana? Oh kita masih fellowship Pak, masih ngobrol-ngobrol, masih bersekutu, masih main, masih guyon, anak-anak main. Itu sebenarnya yang namanya hidup kekristenan. They enjoy the relationship dengan Tuhan dan dengan orang percaya. Gitu, semangat melayani. Nah, lalu kemudian punya kuasa baru. Dulunya takut, malam-malam takut lewat koridor rumah sakit. Kalau malam-malam gitu. Sekarang naik mobil, naik motor, terus masuk lewat kuburan. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Kalau bisa cepat-cepat, Tuhan Yesus makin kencang itu ya. Haleluya, haleluya. Nanti lewat kuburan baru, haleluya, Tuhan Yesus, amin. Itu tanda-tanda dari orang yang ketakutan gitu ya. Oke. Ya, bukan kayak gitu. Tapi biasanya dia punya satu keberanian baru. Berani mencoba melakukan firman. Ayo kita nginjil yuk ke Monas. Ayo, ayo, ayo. Wah, diinjilin apa melayani orang. Ayo kita pelepasan. Gimana tuh pelepasan? Ayo ikut, ayo ikut. Ikut gitu. Gitu caranya. Itu ada kuasa baru. Ada posisi yang menuntut orang itu untuk hidup dengan nilai-nilai yang baru. Dulunya, gitu ya. Dulunya kayak gini. Sekarang enggak, kita kayak gini sekarang. Gitu ya. Ini yang namanya satu hidup yang baru. Lalu yang ketiga, menempatkan bersama Kristus. Artinya ditempatkan di sorga nanti, tapi juga di sini. Ingat ya, kewarganegaraan kita tuh kewarganegaraan ganda. Satu, di sorga. Di sini kita cuma hidup untuk merepresentasikan Kristus di dunia ini. Artinya apapun yang kita kerjakan, kita makan, kita minum, kita lakukan segala sesuatu, lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya. Di sini posisi rohani kita hebat, luar biasa. Inilah alasan kenapa kita berdoa. Karena doa kita hebat, bukan karena kitanya, karena posisi kita, karena status kita. Nggak peduli saudara, aduh aku baru baca Alkitab Pak, nggak peduli. Kamu udah anak Tuhan kok. Apa bedanya misalnya gitu ya, Pak Darmawan punya anak 3. Bedanya 10 tahun Pak ya, dari Stefani ke Steven ya, 10 tahun. Jadi waktu Stefani udah 10 tahun, Steven baru jadi orok. Apakah haknya beda? Tidak. Haknya sama. Apakah kuasa yang diberikan sama? Sama. Sebagai anak ya sama. Itu loh. Jadi yang penting kita harus tahu bukan, aduh aku baru bertobat. Bukan, posisimu apa sekarang? Statusmu apa sekarang? Itu penting. Jadi Bapak Ibu Saudara, memahami siapa kita. Who we are. Itu nomor 1 yang paling penting. Ini berlaku di mana-mana loh. Untuk misi sekalipun. You know who you are first. Siapa kamu? Siapa kamu? Bukan kamu jadi sombong, enggak. Siapa kamu? Siapa kamu dalam Tuhan? Siapa kamu di dalam panggilan Allah? Apa yang kamu punya dari Tuhan? Kamu tahu dulu itu. Tidak ada satu yang bisa menghentikan saudara. Kalau saudara ngerti ini. Makanya Ibu Vivi itu kalau ngelayanin orang dia selalu bilang, terutama para wanita. Kamu ngerti identitasmu. Kalau dia ngerti identitas orang, dia siapa? Dia aman. Mau yang temannya sana pakai hak gede, dia hak kecil aja gitu ya. Bajunya misalnya haknya, rengnya hak gede gitu hak. Nah ini hak kecil aja gitu. Nggak mempengaruhi keselamatan. Ya toh?
Apa pengaruh keselamatan? Di sana hanya besar, hamartia. Wih, dosanya gede situ. Nah, oke, ya. Ya. Nah, sekarang lanjut ya. Jadi udah tahu yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam Kristus. Nah, ini yang terakhir. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Ini kata yang luar biasa. Saya tutup dengan ini. Satu, gimana caranya kita dibenarkan? Oke, anugerah. Anugerah, pengampunan, hak yang diberikan kepada kita yang tidak layak kita terima. Apa yang layak kita terima tadi? Murka. Penghakiman, betul? Terus dikasih takhta, dikasih sorga, dikasih hak istimewa, dikasih berkat-berkat sorgawi. Layak nggak kita terima itu? Tidak layak kita terima. Itu namanya diterimanya dengan iman. Nah, apa itu iman? Bukan sembarang iman aja. Iman itu punya 3 persyaratan atau 3 komponen. Ini penting. Berlaku dari mulai dia terima Yesus sampai dia melakukan semua janji-janji Tuhan. Fungsi atau komponen iman ini ada 3. Yang pertama, oke, ini kelihatannya bahasanya agak berat, tetapi sebenarnya enggak. Ya, ini dari Bapak reformasi kita, reformator, mengatakan kalau orang punya iman itu harus 3 komponen ini baru iman itu iman yang alkitabiah. Kalau enggak cuma iman di kepala. Yang nomor 1 namanya notisia. Katakan sama-sama notisia. Apa itu notisia? Sederhana, pengetahuan. Ya, notisia itu pengetahuan. Kamu harus tahu siapa Kristus, siapa manusia, apa alasan Kristus mati buat kita. Kamu harus tahu kenapa dia memberi janji. Kamu harus tahu kenapa dia menyembuhkan kita. Jadi Bapak Ibu, kalau saudara mau berdoa, kan doanya harus dengan iman kan? Maka tahu dulu firman. Karena iman, pengetahuan iman itu datangnya dari firman. Jadi kalau saudara mau doanya powerful, selalu ambil ayat. Pakai ayat untuk berdoa. Jangan cuma ikut-ikut apa kata orang. Pakai ayat. Dan itu doamu yang sungguh-sungguh Bapak dengar. Karena Bapak hanya dibatasi oleh satu saja, perkataannya sendiri. Pakai perkataan Allah. Jangan pakai pikiran kita, kata-kata kita, sekalipun bagus. Lebih bagus kita kutip firman dan kita sampaikan kepada Tuhan. Makanya kalau habis baca Alkitab, pakai ayat yang saudara baca itu untuk menjadi ayat doamu. Itu dia. Itu cara kita berkomunikasi dengan Allah. Harus ada notisia dulu. Seperti ini, saya ajar sama saudara. Ini pengetahuan kan? Cukup nggak? Ini namanya iman intelektual. Banyak orang punya iman intelektual. Teman-teman murid-murid saya di sekolah-sekolah teologi, semua itu dimulai dengan pengetahuan. Tetapi pengetahuan tok tidak menuntun kepada iman alkitabiah. Itu cuma sepertiganya. Yang kedua adalah asensus. Katakan asensus. Asensus itu artinya saya setuju. Tadi kita diajar firman. Kita mati, saya setuju. Kita dihidupkan, saya setuju. Itu namanya pengakuan, homologia, pengakuan. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan. Setuju nggak dengan firman? Kalau dengar khotbah, itu pengetahuan, betul nggak? Lalu kemudian saudara dipilih di situ. Putuskan mau setuju apa enggak. Kan ada yang bilang, enak aja tuh ngomong. Dia nggak tahu apa penderitaan, pergumulan. Berarti saudara sedang tidak setuju. Jangan harap ada iman muncul dari perkataan firman tadi. Lu mau di situ duduk, nggak akan hasilnya apa-apa. Jadi nggak heran kan, orang boleh duduk sama-sama di gereja, dengar khotbah yang sama, firman yang sama, pengajaran yang sama, atmosfer yang sama, hasilnya beda. Karena yang pertama, asensusnya mungkin tidak terjadi. Yang parah ya, kalau yang pertamanya, itu kayak baru ditabur, langsung dimakan burung, seret, pulang kosong. Datang kosong, pulang lebih kosong. Malah bingung-bingung karena nyampainya sedikit-sedikit. Kenapa? Pengetahuannya diambil waktu apa? Waktu dengar khotbah, tidur. Main handphone, hilang. Nggak dapet, nggak nyatet. Nah, saudara, pengetahuan dulu. Lalu setuju. Setuju saya bahwa Yesus mati buat saya. Setuju akan firman. Makanya kita katakan selalu apa? Responnya. Amin. Amin artinya apa?
Saya setuju, jadilah menurut yang dikatakan itu. Itu arti kata amin. Amin. Jadi bukan cuma amin, 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 amin aja. Enggak. Saya setuju dengan apa yang didoakan. Saya setuju dengan perkataan itu. Amin. Itu kesaksian yang saya setuju. Dan amin itu nama Tuhan kan? Hati-hati loh, jangan sembarangan. Amin itu nama Tuhan. Dari kata emet. Artinya Allah adalah benar. Amin. Allah itu benar. Saya setuju dengan kebenaran Allah, yaitu firman. Baru yang ketiga, fidusia. Katakan sama-sama fidusia. Nah ini istilah yang ada di dalam notarias ya. Apa itu kalau fidusia? Ayo, yang biasa bikin perjanjian hutang, piutang, fidusia itu apa? Jaminan. Jaminan. Apa yang kita mesti jamin? Ada surrendernya, ada yang kita surrender kan? Ada yang kita jaminkan kan? Tetapi sebenarnya kata fidusia artinya adalah I surrender. Saya berserah. Apa yang tadi saya tahu, sekarang saya setuju. Dan saya berserah kepada yang saya setuju itu. Artinya saya terikat dengan apa yang saya ketahui tadi. Dengan kata lain, saya melakukannya. Baru iman itu terjadi. Cuman kalau kita percaya Yesus, percaya. Enggak selamat saudara, enggak selamat pasti. Kalau saudara bilang percaya Yesus, tanya berikutnya. Apakah engkau setuju dia mati untuk engkau dan menebus dosa-dosamu? Setuju. Oke, berikutnya. Bersediakah engkau mempercayakan hidupmu kepada dia? Mengikuti apa yang dia lakukan. Dan percaya hanya dia dan tidak ada yang lain yang menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu? Ya, baru iman itu bekerja dan keselamatan itu terjadi. Amin. 3 komponen ini berlaku untuk apa saja dalam konteks firman Tuhan. Kesembuhan ilahi, tahu dulu pengetahuan tentang kesembuhan ilahi. Allah yang menyembuhkan, Jehovah Rafa. Setelah itu apa? Setuju gak dengan firman itu bahwa Allah bisa menyembuhkan melampaui batas medikasi, obat-obatan, dokter. Kita bukan menolak dokter, tapi saya percaya janji Tuhan ini dan saya menerima janji Tuhan ini. Saya setuju. Yang ketiga, saya abide di sana. Saya mau surrender, saya mau percaya, dan saya mau melakukannya. Amin. Baru imanmu itu bekerja. Dan yang terakhir, ya. Terakhir, nah ini ayat 10. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara-saudara, ini dalam bahasa Indonesia kamu ini buatan Allah. Saya ngomong karena di dalam bahasa itu ada unsur yang luar biasa. Kemarin Ferdinand cerita sama saya, kemaken dengan mak, ya. Jadi beliau ini adalah gardener, dia jago nih bikin taman-taman di Belanda ini jago dia, ya. Taman yang mau mati bisa hidup sama dia, gitu. Iya benar, benar. Very expensive dia dibayar untuk bikin taman. Nah, dia bilang gini, Anda bisa nggak mengatakan saya membuat taman ini adalah buatan saya? Dia bilang nggak bisa Pak. Saya bisa mengerjakan taman ini sebagai hasil karya saya. Tapi saya tidak bisa menciptakan taman itu. Karena kemaken hanya dimiliki oleh Tuhan saja. Kata buatan itu, poemia di dalam bahasa Yunani artinya masterpiece. Semua kita, misalnya Steven, seorang pianis. Untuk dia menjadi seorang pianis yang akan legendaris, dia harus punya masterpiece. Seorang pembuat pakaian, Adi Busana, dia harus punya masterpiece. Ya, Leonardo da Vinci harus punya masterpiece. Gitu. Yang orang akan lihat dan mengatakan, wah itu dia masterpiece-nya. Alkitab mengatakan, kamu ini adalah masterpiece-nya
Tuhan. Berikan kemuliaan kepada kita. Artinya kamu tidak diciptakan asal jadi. Apalagi satu kali saya naik di kereta di Siantar, udah padat-padat, capek, panas. Ada bapak-bapak, anaknya nangis. Dia bilang sama istrinya, bikin anakmu itu berhenti ngomong, nangis. Ini namanya panas, nggak ada AC. Zamannya Rekiplik dulu, kereta panas nggak ada AC. Dia bilang, kalau dia nggak mau diam, buang aja, nanti kita bikin lagi. Enak kali kawan nih, enak kali dia ngomong begitu. Main buang aja. Ada lagi, kamu tahu nggak kamu tuh nggak diinginkan sama kamu lahir. Itu waktu itu kau lahir tuh KB bapak bocor, tahu nggak? KB bocor, enak aja. Tidak ada satu orang pun Tuhan izinkan lahir. Sekalipun dia dalam kondisi invalid sekalipun. Kalau Tuhan tidak izinkan. Jangan bilang kata, yang invalid, itu second class. No! Kita belum tahu aja. Ingat apa yang dikatakan oleh seorang yang buta itu sejak lahir? Ketika Yesus sembuhkan dia, orang bilang bahwa ini dia dikutuk. Tuhan bilang enggak. Karena Tuhan akan menyatakan kemuliaannya untuk orang ini pada waktunya. Masterpiece. Poemia. Poemia itu artinya kayak poem. Puisi. Pernah waktu bahasa Indonesia belajar bikin pantun? Atau puisi, berapa kertas yang kamu buang? Salah, coret. Atau mau tulis surat cinta dulu, zaman dulu. Sekarang mah pakai WA. Nembak orang pakai WA. Dulu kan kita pakai surat cinta kan. Gitu deh. Siapa yang masih ngalamin pakai surat tulis. Terus dikasih parfum. Nah saya tulis surat kepada pacar saya zaman dulu Rekiplik, belum bertobat. Pakai surat legalisir surat itu loh. Ya, jadi berarti gini, kalau kamu terima berarti sah. Kayak notaris saudara. Itu pakai yang legalisir itu loh. Yang ada bendera Indonesianya itu. Nah ya. Tapi lama itu waktu itu saya bikin. Buang. Nanti setelah jadi baru saya tulis. Kan gak pakai ketik ya. Mesti tulis tangan. Dikatakan diciptakan di dalam. Nah itu. Kemakan, dicipta dalam Kristus Yesus. Kamu tidak dicipta dari dosa lagi. Kamu dicipta dari Yesus. Dari kemuliaan, dari kebaikan, dari sukacita Yesus kamu diciptakan. Wah, kita ini betul-betul harus berharga. Tuhan saya berharga. Satu kali, saudara, ketika terjadi di dalam pesawat gitu. Wah, gonjang-gonjang. Saya pulang dari Korea. Aduh, sampai di Kalimantan saudara tahu. Wah gitu dari mulai Hong Kong sampai Kalimantan. 4 jam. Buah gitu kayak dubora, angkut naik turun. Saya cuma bilang gini, Tuhan. Takut mati? Saya cuma bilang begini. Kalau belum waktunya Tuhan. I am the representative of God here. Satu kali, saya di belakang saya itu Pak Timotius Hardono. Gembala yang dari GBI Jogja. Kita sama-sama pergi Natal di pelayanan mereka di UKDW waktu itu. UKDW apa? UKDW ya, di tempatnya itu. Saya jadi pengkhotbah, dia yang mengundang saya. Kita satu pesawat. Wow, goncang-goncang begini. Semuanya tegang. Saya lihat ke belakang, Pak Timotius saya enak-enak tidur. Saya udah doa, saya udah berbahasa lidah. Terus saya bilang gini, Tuhan gak mungkin hancur Tuhan. Di belakang ada hamba Tuhan. Terus nyampe ya. Saya bilang gini, aduh Pak, puji Tuhan selamat ya Pak. Karena mau khotbah Natal nih, loh. Saya mau pelayanan Natal. Terus saya bilang gini, tadi saya lihat Bapak tidur. Iyalah, di depan ada Pak Nabi, tenang aja gue. Gak mungkin lah kita jatuh. Di situ masih ada Nabi. Saya bilang gini, ya ampun, gue bilang Rasul di belakang, Rasul tenang-tenang aja dia tidur. Ternyata dia mengandalkan doa saya saudara. Sesama hamba Tuhan saling mengandalkan begini. Kacau juga ini saya bilang. Ya. Nah ini ya, jadi kita belajar bahwa gini. Saudara bukan berarti kita sombong ya, tapi bilang begitu berharganya kita. Kita kadang-kadang bisa jadi jaminan loh itu tidak terjadi apa-apa di situ. Oh kemarin 2 hari yang kebakaran? 3 hari yang lalu ya. 3 hari yang lalu. Itu saudara tahu itu tadi kan saya ke sana ke Penjaringan. Ini rumahnya Ibu Lia, ini gudang plastik, tong plastik yang warna biru-biru itu persis di sampingnya. Jadi cuma 2 rumah.
Itu bahan kimia. Ya ini plastik, kalau plastik saudara akan habis. Di hari yang sama teman saya punya pabrik SPS di Mojokerto, di Ngoro, kebakar. Pabrik tisu. Saudara, waktu kebakar, Ibu lihat tuh, wah 4 mobil pemadam kebakaran kok kayaknya nggak bisa-bisa padam. Saya cuma bilangin, Tuhan, itu rumah. Anakmu ada di sana. Kau lindungi. Tidak akan terjadi. Api tidak akan menjilat. Lalu saya lihat tadi. Saya bilang gini, waduh. Kalau dia lewat aja ke sini. Saya tanya sama yang pekerja. Iya Pak. Ini tong-tong biru. Tahu ya tong-tong biru yang biasa yang ikan itu loh. Itu kalau kebakar itu nggak akan bisa dipadam itu. Plastik kan. Hari itu saya bilang ini. Tuhan, itu betapa anak-anak ini berharga sekali semua. Mereka mungkin miskin, sederhana. Tapi saudara, kita diciptakan, diciptakan dalam Kristus. Untuk apa? Tujuannya apa? Melakukan pekerjaan baik. Dan Tuhan yang siapkan. Amin. Jadi diciptakan bukan dengan usaha manusia, bukan dengan perbuatan baik. Ini bedanya antara kekristenan dengan agama. Agama itu bikin apa? Kamu disuruh berbuat baik, saleh, nanti supaya hitung-hitungan nanti di sorga. Itu kalau timbangannya jahat, ya kamu masuk neraka dulu berapa lama, nanti dibersihin, lalu puntung lah, kepalanya ini angus-angus, masuk sorga. Rasanya kok sorga kayaknya nggak penuh kemuliaan, penuh dengan orang yang buntung, angus-angus, bau sate. Rasanya enggak deh. Alkitab mengatakan tidak ada penderitaan, tidak ada air mata, tidak ada sama sekali tangisan. Berarti semuanya kita komplit. Even, dengar baik, dengar. Yang bayi tadi gimana Pak? Kalau mati. Mereka akan jadi dewasa di sana. Kamu akan kaget nggak kenal. Makanya even aborsi itu nggak boleh. Kalau Tuhan izinkan dia tidak hidup. Saudara akan lihat nanti dia di sana sempurna. Tumbuh dewasa. Oh, saudara akan kaget. Amin. Nah, jadi kita bukan berbuat baik untuk selamat. Tapi kita diselamatkan dulu, lalu disediakan perbuatan-perbuatan baik. Apa itu? Yang terakhir. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau kita hidup di dalamnya. Jadi Allah telah mempersiapkannya bukan untuk mencapai keselamatan, tetapi untuk kita bisa hidup dan menikmatinya. Nah, dengan kata lain, kesimpulannya, meskipun manusia itu mati secara rohani, layak dimurkai Allah dengan anugerahnya yang ajaib, telah menyediakan keselamatan melalui iman. Kita yang percaya adalah adikarya Allah yang mana di dalam kita dan melalui kita Tuhan melakukan pekerjaan baiknya. Jadi Tuhan mau kita dipakai untuk pekerjaan baiknya. Mari kita serahkan diri kita dan mengatakan, Tuhan ini aku, pakailah aku. Engkau bekerja berbuat baik dalam hidupku, menghasilkan orang yang mengalami perubahan hidup. Tapi juga Tuhan akan memakai saya untuk membawa kabar baik ini. Atau membawa perubahan kepada orang di samping kiri kanan kita. Atau kemanapun Tuhan mau bawa kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik, saya berikan waktu untuk bertanya. Karena teman saya ini akan segera berangkat. Jadi saya berikan Pak Alex lebih dahulu. Tadi Pak Alex sudah punya pertanyaan banyak. Jadi saya bilang nanti Pak Alex silakan. Ayo Pak Alex silakan. Boleh ada mic bisa diserahkan ya. Terima kasih. Keras suaranya Pak? Oke. Ya. Enggak apa-apa supaya nanti bisa masuk ke sini. Jadi pertanyaannya untuk di Efesus 2 ini kan ayat 8 tertulis bahwa for it is by grace we have been saved through faith. Iya. Oke, itu udah jelas sampai ayat ke-10 pun jelas. Nah, pertanyaannya kalau kita udah di save, kita sudah percaya, kita sudah lahir baru, kita tahu bahwa iman kita akan diselamatkan. Nah, di Roma 14, walaupun konteksnya pada saat itu Paulus berbicara kepada orang-orang yang punya dua kepercayaan berbeda nih.
Jadi dari cara mereka makan mana yang holy, kalau menurut Paulus kan semua hari itu adalah holy menurut dia. Cuman ada beberapa orang yang menganggap hanya hari-hari khusus yang holy, salah satunya. Hmm. Nah di situ di ayat 11 tertulis bahwa, ayat 10 sorry. Why do you judge your brothers and sisters? Terus ditulis juga, for we will all stand before God's judgment seat. Oke. Hmm. Nah, terus di Revelation 20 juga tertulis bahwa the dead were judged according to what they had done as recorded in the books. Yep. Nah, oke, mungkin kalau di luar konteks, apakah kita orang percaya itu kita akan melalui judgment itu di akhirat. Nah, judgment itu tuh berupa apa? Kalau kita sudah lahir baru, bukannya kayak saya manusia mikirnya ya udah kita udah safe, kita percaya, kita terus langsung ke surga gitu kan. Kira-kira begitu. Oke, ini bagus. Ini sebenarnya adalah mengenai eskatologi akhir zaman. Tetapi kita nggak apa-apa saya kasih sekilas. Ya, semua kita akan dihakimi. Tapi penghakimannya beda. Oke, kepada kita yang sudah percaya dulu. Hidup, mati. Orang benar ya. Lalu Yesus sangkakala berbunyi. Yesus turun di atas langit. Dan dikatakan orang yang mati dalam Tuhan dibangkitkan. Di bawah Yesus, ini orang-orang yang ada di Firdaus. Di Firdaus. Jadi dia bukan masuk neraka, dia di Firdaus. Dia di tempat di mana Yesus bersama dengan dia. Yesus ambil, lalu kemudian yang masih hidup diangkat. Namanya rapture. Pengangkatan. Dibawa sama Tuhan. Lalu ngapain? Di sorga mulailah bertemu dan melakukan yang namanya penghakiman Kristus. Jadi semua orang benar yang sudah selamat harus berdiri di takhta Kristus. Dihakimi di situ, Pak. Tapi dihakiminya bukan masuk neraka. Dihakiminya adalah menerima mahkota. Oh, kamu dulu orang yang sengsara tapi kamu bertahan ya di dalam pengsengsaraan ya. Kasih mahkota kebenaran. Pakai mahkotanya. Kayak orang dikasih medali gitu loh, Pak. Tapi ini mahkota. Ya, dulu zamannya Yunani itu kan ada mahkota yang wreath itu loh, Pak. Ya. Nah, mahkota. Oh, kamu memberitakan Injil. Banyak jiwa. Ada mahkota untuk para pemenang jiwa. Ada 5 mahkota kita. Itu namanya mahkota itu Stefano. Makanya Stefanus artinya mahkota. Ya. Nah, jadi itu kita. Mahkota ini buat apa, Pak? Mahkota ini nanti, lalu kita masuk dalam pernikahan anak domba kan? Kita bersama-sama. Di bawah ini, wah parah nih. Di bawah ini masa kesusahan besar. Kacau tuh. Lalu nanti ujung dari masa kesusahan besar, tahun ke-7 turun. Terjadilah perang Armageddon. Armageddon di mana? Itu di lembahnya depannya dataran tinggi Golan sekarang. Itu ada nama lembah namanya Armageddon. Di situ terjadi dan penghakiman dan makanya perangnya dari utara, dari Iran. Iran itu udah dari dulu memang, itu ada di Alkitab, Babel kan? Dan dia bersekutu dengan yang lain, dari utara akan turun. Jadi bukan dari Gaza, ini belum apa-apa ini. Nah, ya, yang dari utara nanti bergabung bersama-sama. Nah ini turun. Lalu kemudian terjadi Yesus, malaikat dan gerejanya turun dari sorga. Perang sama si setan. Setan kalah. Diikat, dirantai, lemparkan ke jurang. Ya, dilempar. Yesus masuk bersama dengan para penyitas dari kerajaan dari kesusahan besar. Masuklah ke kerajaan 1000 tahun. Yesus memerintah di seluruh bumi. Daud memerintah di Bait Suci. Di Israel, di Yerusalem. Bait Suci yang sudah ada. Tapi bukan untuk pengampunan dosa. Tapi korban syukur. Terus kita ngapain, Pak? Nah itu tadi mahkotanya
Kamu jadi gubernur, jadi lurah, jadi camat. Jadi kalau sekarang nggak lulus pilkada nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ntar nanti jadi sorga. Di kerajaan damai nanti kamu dapet. Kamu memimpin dikatakan, satu bisa memimpin 10 kota, 5 kota. Kan ada kan dikatakan kan. Talenta yang kamu kembangkan itu kan. Nah di situ. Oke, turun. 1000 tahun Pak. Terjadi lagi perang kan di kejadian apa di Wahyu 20 itu. Nah, diangkat lagi kita semua, si setan dibuang ke neraka, lalu terjadilah kebangkitan kedua. Siapa ini Pak? Tadi kan sudah dibangkitkan yang pertama kan? Itu orang benar. Yang ini orang yang sejak zaman Adam berdosa dan tidak bertobat. Itu Pak dibangkitkan, termasuk Hitler Pak. Hitler dibangkitkan situ nanti. Siapa? Saddam Hussein, ya Osama bin Laden, siapa saja yang orang yang nggak bertobat lahir baru, dia bangkitkan. Untuk apa? Di situ bertemu dengan yang namanya bema, takhta putih, yaitu tata Allah Pak. Dihakiminlah kamu di situ. Hakimannya begini, kamu nggak bertobat, sekarang kamu ke neraka bersama dengan si setan. Selesai Pak. Terus kita ngapain? Boom, terjadi bumi baru dan langit baru. Langitnya itu, buminya itu apa? Kotak kan, kubus. Kita di atas, buminya di bawah, baru sama sekali Pak. Terus kita di mana kantornya? Di atas. Kayak kubus. Itu kayak teleporting Pak, nggak tahu bagaimana pokoknya caranya. Kamu ngantor di atas, rumah di atas, kantornya di bumi. Kayak gitu, teng, 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 teng. Jadi ide-ide Marvel itu ya, portal-portal, ya itu sebenarnya itu ide Alkitab cuman setengah jadi. Iya maksudnya setengah benar gitu loh. Tapi ada. Tapi jangan percaya yang namanya multiverse. Multiverse. Ya ada Yesus versi logo apa Lego gitu. Enggak. Itu enggak. Yesus hitam-hitam yang kan kalau dia kan Spider-Man kan, Spider-Man hitam, Spider-Man robot, Spider-Man Lego. Enggak kayak gitu. Tapi itu ide sebenarnya datangnya dari ide bahwa ada verse lain. Gitu ya. Enggak. Gitu Pak. Jadi dihakimi Pak. Dihakimi. Tapi penghakimannya beda. Gitu. Ya. Ya, ada pertanyaan? Selesai. Ya. Oke, kita 10 menit lagi sebelum kita bubar ya. Karena kita sampai jam 7 sebenarnya. Baik, ada? Ya, Steven. Ada mic, ya. Oke, saya mau nanya tadi yang dari ayat 5, Efesus 2 kan tentu Tuhan yang menghidupkan. Tapi kalau begitu implikasi free will itu di mana Pak? Free will. Soalnya kan betul dan saya sangat setuju bahwa tentu Tuhan yang memilih, Tuhan yang menghidupkan. Tapi kan kalau irresistible grace itu dibawa kepada ekstrim yang to the maximum extreme, hasilnya kan jadi seolah-olah gitu kan yang semua itu direncanakan sama Tuhan dan kita memilih Tuhan pun itu bukan kita punya pilihan tapi semua itu Roh Kudus dan kita tahu implikasinya itu irresistible grace kalau dibawa kepada ekstrim yang segitu gitu. Jadi gimana kita balance antara kita mempunyai free will tapi juga hanya Tuhan yang menghidupkan dan hanya Tuhan, grace of God itu cuma dari Tuhan gitu, bukan Ya. dari kita. Jadi gini, bagus nih pertanyaannya. Ya, ini mungkin pertanyaan terakhir ya sebelum kita pulang. Jadi gini, ini orang sudah dikasih anugerah, sudah dikasih keinginan untuk mau percaya Yesus. Untuk merespon pun ada anugerah Tuhan. Lalu ada di situ pengetahuan, ada itu tadi notisia, asensus dan fidusia. The moment dia sudah dapat itu, dia mampu untuk merespon. Jadi bukan lagi kayak dikontrol gitu loh. Free will-nya itu adalah Tuhan memberikan will yang ingin untuk mau merespon Tuhan. Karena untuk keinginan itu pun harus datang dari Tuhan. Ya, inilah anugerah yang tidak bisa kita tolak. Karena ketika Tuhan sudah datang, dia memberikan anugerahnya. Kita nggak bisa bilang kecuali bilang, yes Lord, I agree. Pernah saudara ngalamin ketika Tuhan datang, saudara nggak bisa bilang apa-apa kecuali ya. Nah itu dia. Ada nggak pilihan waktu itu?
Ada sebenarnya kan. Tapi somehow itu yang keinginan Tuhan itu lebih kuat daripada keinginan kita. Ya sudah. Makanya bukan kehendakku tetapi, nah itu. Di situ bukan Tuhan nggak menjawab doa, bukan. Itulah yang namanya anugerah Allah itu mengintervensi kita. Makanya ketika anugerah Allah datang, manusia itu nggak bisa ngeyel lagi gitu loh. Nah, kalau manusia berani ngeyel, berarti hari itu dia mau mengatakan begini, aku sudah memilih untuk dimurkai Tuhan. Tidak ada orang masuk neraka itu terpaksa. Nggak ada. Semua itu karena memilih berontak dan tidak mau menerima kasih karunia. Itu aja. Ya, tapi kalau hari ini dia nggak mau terima kasih karunia, apa langsung Tuhan murkai? Enggak juga. Tuhan tunggu lagi. Tuhan tunggu lagi. Tuhan tunggu lagi. Tuhan tunggu lagi. Tapi di antara menunggu itu ada pendisiplinan-pendisiplinan. Ya terserah. Lu mau jatuh 7 kali ya terserah juga. Pilihan saudara. Tetapi hati-hati jangan sampai seperti Firaun. Tuhan mengeraskan hati Firaun. The moment itu terjadi, that's it, done. You udah on the way kepada penghakiman Tuhan. Ya, jadi jangan keraskan hatimu. Bertobat. Segera bertobat. Amin. Baik, terima kasih. Ada pengumuman